adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Selamat datang di acara kita Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Kita ketemu di Minggu Paskah ke-6, tanggal 9 Mei 2021. Oke adik-adik, sebelum kita memulai acara kita, mari kita rapikan sikap duduk kita. Kita mau berdoa. Yuk kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Puji syukur dan terima kasih atas hari baru yang boleh Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai kegiatan Bina Iman online ini. Semoga kami dapat mengikuti kegiatan ini tanpa hambatan sampai akhir. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, semuanya sudah siapkan kitab sucinya ya. Yuk kita buka Yohanes, kita akan baca bersama-sama. Bacaan diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, sekarang kakak punya pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini boleh kamu jawab bersama dengan anggota keluarga yang lain. Pause dulu ini dan kemudian berdiskusi dengan anggota keluarga yang lain. Kita bacakan pertanyaannya. Apakah adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita? Yang kedua, apakah adik-adik sudah mengasihi orang lain di sekitar kalian? Coba sebutkan contohnya kepada siapa saja kalian sudah mengasihi. Dan seperti apa bentuk kasihnya? Allah adalah kasih. Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya. Allah Bapa mengutus Yesus Putranya untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Yesus memberi teladan kepada kita bagaimana caranya agar sukacita kita menjadi penuh. Teladan Yesus antara lain, Yesus selalu menuruti perintah Bapa. Ia menjalin relasi dengan Bapa melalui doa ya adik-adik. Yesus selalu tinggal dalam kasih Bapa dan Yesus mengasihi semua orang. Contohnya, Yesus sangat mengasihi kita hingga Ia rela menderita dan wafat di salib untuk menebus dosa kita. Kemudian, Yesus juga memberi perintah kepada kita supaya kita saling mengasihi,
sama seperti Yesus telah mengasihi kita lebih dulu. Dengan melaksanakan perintah Yesus untuk saling mengasihi, kita menjadi sahabatnya. Nah, kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan. Dalam tindakan atau action, bukan hanya sebatas kata-kata saja. Tentu, hal ini tidak mudah. Contohnya, bila seseorang membuat kita kesal, marah, atau sedih, tentu akan membuat hati kita tergoda untuk membencinya. Namun, karena Yesus telah memberi teladan kepada kita, Ia mengampuni orang-orang yang telah menyiksa dan menyalibkannya. Yesus telah memilih kita untuk menerima berkat dari Allah. Apa saja yang kita minta dalam nama Yesus, Allah akan memberikannya. Seorang yang mempunyai kasih tidak memikirkan dirinya sendiri, ia akan mengingat orang lain juga. Nah, berikut adalah beberapa contoh perbuatan kasih. Nah, adik-adik, coba di sini ada beberapa contoh ketika kita mengasihi sesama manusia. Antara lain, membantu mama, papa mengerjakan pekerjaan rumah. Apa ya, kamu pekerjaan rumahmu apa? Nah, itu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Kemudian mendoakan orang lain. Pernah nggak nih mendoakan saudara, keluarga, atau teman? Nah, kalau di gereja kita juga membantu untuk mendoakan orang-orang yang tidak kita kenal. Kemudian, pernahkah kamu bisa membantu kakak atau adik ketika mereka sedang mengalami kesulitan? Membantu mereka. Kemudian seperti yang dicontohkan Tuhan, pernahkah kita memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita? Tindakan kasih juga artinya bersedia membantu tanpa harus diminta. Kita bersedia memberikan diri kita kepada orang lain. Meskipun kadang-kadang kasih perlu pengorbanan, tapi dengan melakukan tindakan-tindakan kasih, itu membuat kita bahagia loh. Itu membuat hal tersebut membawa sukacita bagi diri sendiri. Jadi ternyata berbuat kasih itu bagus untuk diri sendiri juga adik-adik. Membawa sukacita karena kita akan merasa senang ketika orang lain juga senang. Pertanyaan besar hari ini adalah, sudahkah aku siap mengasihi orang lain? Yuk, mari kita berdoa supaya kita mampu untuk melakukannya. Amin, adik-adik. Nah, adik-adik, kita ada aktivitas bersama nih. Kalau untuk adik-adik bia kecil, kakak-kakak bia besar juga boleh. Kita bikin origami bentuk hati yuk. Belum dilipat, tuliskan dulu perbuatan kasihmu di tengah hati tersebut. Nah, kalau sudah jadi, kalian bisa menempelkannya di kulkas atau memberikannya kepada orang yang kamu sayang. Nah, untuk kakak-kakak, aktivitas bia besar hari ini adalah membuat diary kasih. Kalian namanya diary itu kan harus ditulis setiap hari ya. Nah, antara lain isinya adalah siapa yang menerima tindakan kasihku hari ini. Kedua, apa yang kulakukan kepadanya. Ketiga, kita melihat bagaimana tanggapan atau reaksinya. Kalian bisa lihat wajahnya. Apakah dia tersenyum, atau dia memeluk kamu, atau bagaimana. Dituliskan saja. Yang terakhir adalah apa yang kurasakan saat melihat atau menerima tanggapan atau reaksi orang tersebut. Nah, apa yang kamu rasakan ya? Tuliskan tersebut di dalam diary kamu, dan nanti kalau sudah banyak, kamu bisa buka-buka dari awal lagi. Dan mungkin nah, di layar sudah terpampang ya adik-adik. Kita melakukan niat baik kita. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Tekadku mulai hari ini adalah, aku akan mengasihi semua orang tanpa pilih-pilih. Yang kedua,
Aku akan mewujudkan kasih dalam tindakan nyata. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik yang manis, yuk kita siapkan hati kita kembali untuk menutup kegiatan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami dalam Bina Iman Anak online. Melalui pengajaran hari ini, semoga kami bisa semakin saling mengasihi kepada keluarga, saudara, teman-teman, dan orang lain di sekitar kami. Bantulah kami anak-anak-Mu, semoga semakin bertambah iman dan cinta kasih kami kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir acara kita. Tapi jangan khawatir, kita akan bertemu kembali di minggu depan. Sampai jumpa semuanya. Sampai bertemu kembali di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.